Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memuji dan memuja pada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada bulan yang berbahagia ini Allah telah memberikan kesempatan kesehatan bagi kita bersama. Kita bisa memasuki di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang sebelumnya kita pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang maknanya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita saat ini sudah sampai di bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melihat 9 keutamaan menakjubkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan diturunnya Al-Quran. Keutamaan bulan Ramadan salah satunya adalah bulan Al-Quran, atau disebut dengan Syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang maknanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, bulan penuh keberkahan. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah bulan ini juga kerap disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki arti, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Baihaqi. Dan juga bahawa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Selain itu, di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala, melainkan banyak keberkahan lainnya. Keutamaan bulan Ramadan juga ditinjau dari aspek ekonomi, di mana Ramadan memberikan keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Sedangkan fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan Ramadan ini, seorang muslim digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah, bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk mereka fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah bulan penuh pengampunan. Keutamaan bulan Ramadan juga sebagai sebuah momen yang paling baik untuk penghapusan dosa-dosa atau bertaubat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya salat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis rawahu Muslim. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, salat tarawih yang dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya barang siapa yang berpuasa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadirin berbahagia, pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Selain itu, amalan-amalan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, sedangkan keutamaan bulan Ramadan dalam riwayat yang lain juga disebutkan pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji bersamaku, kata Nabi. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Ibnu Rajab rahimakumullah berkata, Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan bahawa banyak guru-gurunya yang berkata, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah infak, karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan infak di jalan Allah, dan tasbih di bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih di bulan lainnya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, adanya malam Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, iaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah saat diturunkan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, yang ketujuh, bulan Ramadan bagian dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat dari rukun Islam. Hal ini tertulis dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar yang batil. Karena itu barang siapa di antara mereka menyaksikan berada di bulan itu, maka berpuasalah.
Dalam hadis juga telah disebutkan Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun: bersaksi bahawa tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-8, hadirin berbahagia, doa di bulan Ramadan mustajabah, keutamaan doa di bulan Ramadan mustajabah. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan pada saat bulan Ramadan lebih mustajabah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dari Zabir bin Abdullah. Al-Haythami dalam Majma' Al-Jawaid mengatakan bahawa perawi hadis ini thiqah ataupun disebut dengan terpercaya. Selain itu juga dipertegaskan dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya 3 orang yang doanya tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-9, hadirin berbahagia, puasa bulan Ramadan pahalanya senilai puasa 10 bulan. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal ini sama seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hadirin yang berbahagia, juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan maka 1 bulan sama seperti 10 bulan, dan siapa yang berpuasa setelah itu berpuasa selama 6 hari sesudah Id atau Syawal, hal ini sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia, begitu hebat bulan suci Ramadan ini, yang kiranya kita bisa mencapai 9 keutamaan yang menakjubkan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan diberikan kepada kita bersama dalam bulan suci Ramadan ini, sampai dari awal sampai dengan akhir. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.